Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran fisika kelas 11 SMA bersama saya Nurul Istiqomah. Di video pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai asas Black. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian zat. Setelah pembelajaran ini dilakukan, diharapkan nantinya adik-adik dapat menganalisis pemuaian panjang, luas, dan volume pada benda padat. Kemudian adik-adik juga dapat memahami dan menganalisis pemuaian volume pada benda atau zat cair. Dan pada pemuaian gas, adik-adik dapat menganalisis pemuaian volume pada suhu tetap, pada tekanan tetap, dan pada volume tetap. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian memperhatikan kabel listrik yang dipasang di pinggir jalan? Pada siang harinya kabel akan kelihatan mengendur, dan kemudian pada malam harinya kabel terlihat lurus atau menegam. Nah, hal tersebut karena sebenarnya pada siang hari kabel ini mengalami pemuaian, sehingga kabelnya dipasang sedemikian rupa agar pada malam hari pada saat suhu udara dingin, ketika kabel mengalami penyusutan, kabelnya tidak akan putus. Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda, baik itu benda cair, benda padat, maupun benda gas. Sebaliknya, penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pemuaian? Nah, simpelnya, benda mengalami pemuaian ketika benda atau zat tersebut mendapatkan panas. Nah, lebih rincinya maksudnya adalah partikel-partikel penyusun benda ini ketika dia mendapatkan panas akan bergerak. Nah, semakin tinggi suhu yang didapatkan benda, maka semakin cepat pula gerakannya. Akibatnya getarannya akan semakin besar pula, sehingga partikel-partikel yang bergerak semakin cepat ini akan membuat jarak yang semakin lebar, sehingga ruang yang dibutuhkan akan semakin besar pula. Besar ukuran benda, maka semakin besar pula ukuran pemuaiannya. Yang kedua, koefisien muai. Koefisien muai dipengaruhi oleh jenis atau karakteristik suatu bahan atau zat. Koefisien muai setiap benda berbeda-beda. Koefisien muai adalah koefisien angka tetap suatu benda yang diperoleh dari besarnya pertambahan ukuran zat tiap satuan setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu suhu. Perubahan suhu berpengaruh pada pemuaian. Semakin besar suhu yang diberikan pada benda atau zat, maka semakin besar pula pertambahan ukurannya. Baik, setiap benda atau zat dapat mengalami pemuaian. Pada zat padat akan terjadi pemuaian berupa pemuaian panjang, luas, dan volume. Sementara pada zat cair dan gas akan terjadi pemuaian volume saja. Nah, nama untuk pemuaian benda padat. Ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Oke, untuk pemuaian panjang yaitu pertambahan ukuran panjang suatu benda karena kenaikan suhu. Contohnya, pada kabel atau kawat listrik yang memuai pada siang hari karena terik matahari dan menyusut kembali pada malam hari. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh pertama tentunya panjang awal benda. Seutas kabel yang dengan panjang awal kita bisa sebut dengan misal 10, ketika suhunya naik maka akan memuai sehingga bertambah panjangnya. Panjang setelah memuai kita sebut misal dengan 11 atau 12. Nah, selisih pertambahan panjang ini kemudian kita sebut sebagai delta L. Selanjutnya, pemuaian panjang juga dipengaruhi oleh koefisien muai panjang. Berbeda dengan simbol alfa, koefisien muai panjang adalah angka yang menunjukkan perubahan panjang yang terjadi pada setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Maka besar koefisien muai panjang benda adalah makin besar koefisien muai panjang benda, makin besar pula pertambahan panjangnya, sehingga secara matematis dapat kita tuliskan panjang kabel pada saat muai yaitu delta L sama dengan panjang awal dikali koefisien muai panjang kita sebut sebagai alfa dikali delta T, yaitu perubahan suhu. Kemudian di mana delta L yaitu L1 L akhir dikurang L awal sama dengan L awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Panjang awal kita pindahkan ke ruas sebelah sehingga diperoleh persamaan panjang akhir sama dengan
panjang awal ditambah panjang awal dikali koefisien muai alfa dikali perubahan suhu atau delta T, sehingga diperoleh perubahan suhu akhir sama dengan suhu awal dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Oke, jadi persamaan akhir untuk mencari panjang akhir kabel setelah memuai yaitu panjang akhir delta L akhir sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T, di mana panjang kawat mula L0 adalah panjang kawat mula-mula dan L1 adalah panjang kawat pada suhu berapa atau panjang kawat akhirnya. Kemudian alfa adalah koefisien muai panjang dan delta T adalah perubahan suhu. Oke, selanjutnya pemuaian luas. Untuk benda padat yang berbentuk lempengan plat akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar. Jadi pemuaiannya secara 2 dimensi. Kalau pemuaian panjang dia secara 3 dimensi. Nah, hal ini berarti pada pemuaian luas lempengan akan mengalami pemuaian 2 dimensi. Misal pemuaian luas yang terjadi pada kaca jendela. Kaca jendela kan bentuknya dia seperti lempengan pipih, maka kaca ketika terkena terik matahari akan mengalami pertambahan panjang dan lebar. Itulah mengapa ketika adik-adik memperhatikan kaca yang dipasang, maka bingkai jendela atau kacanya pasti dibuat lebih besar daripada luas kaca, karena agar dapat celah kosong dan ketika memuai kaca tidak akan retak dan pecah karena kesempitan. Nah, sama seperti persamaan muai panjang, pemuaian luas juga dipengaruhi oleh luas awal benda dan koefisien muai luas awal benda dan besarnya kenaikan suhu, sehingga tambahan luas pada benda dirumuskan delta A atau perubahan panjang A sama dengan perubahan luas A sama dengan luas awal dikali koefisien muai luas yaitu beta dikali perubahan suhu atau delta T, yang kemudian setelah kita melakukan seperti persamaan muai panjang, kita peroleh persamaan untuk mencari luas akhir setelah memuai yaitu A1 atau A akhir sama dengan A awal atau A0 dikali 1 ditambah beta dikali perubahan suhu. Karena pemuaian luas adalah pertambahan panjang yang terjadi 2 arah, tidak 3 arah seperti pemuaian panjang, maka nilai beta adalah 2 kali nilai alfa, sehingga betanya kita ganti menjadi 2 alfa, sehingga diperoleh persamaan delta L sama AL luas akhir sama dengan luas awal dikali 1 ditambah 2 alfa sama dengan delta T atau perubahan suhu, di mana luas awal A0 adalah luas mula-mula atau luas awal dan A1 adalah luas pada suhu sekian derajat Celcius atau luas akhirnya setelah memuai, dan beta adalah koefisien muai luas di mana nilainya beta adalah 2 kali alfa dan delta T adalah perubahan suhu. Oke, selanjutnya pemuaian volume. Zat padat yang mempunyai 3 dimensi seperti balok, bola, dan kubus dan lain-lain jika dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, begitupun dengan zat cair. Pemuaian zat cair mengalami pemuaian volume. Namun pemuaian zat cair ini lebih cepat daripada pemuaian zat padat. Nah, contoh pemuaian volume pada zat cair adalah air di dalam panci yang dipanaskan di atas kompor. Air yang menerima panas akan mengalami pemuaian volume yang ditandai dengan tinggi permukaan air di dalam panci naik. Air akan memuai bila dipanaskan sehingga dapat dilihat gelembung pada panci akan naik sehingga biasanya tumpah. Nah, besarnya pemuaian dipengaruhi oleh koefisien muai volume yang bergantung pada jenis zat cair juga. Begitupun dengan benda padat yang berbentuk volume. Pergerakan air yang mengalami panas ini sama dengan pergerakan partikel-partikel di benda padat yang juga akan bergerak dan saling bertumbukan sehingga mengalami pemuaian karena membutuhkan ruang yang lebih besar. Nah, sama seperti persamaan pemuaian panjang dan pemuaian luas, pemuaian volume dirumuskan dengan persamaan delta V atau suhu atau volume akhir dikurang volume awal sama dengan volume awal dikali gamma dikali delta T atau perubahan suhu.
Oke, selanjutnya volume akhir dikurang volume awal. Volume awal kita pindahkan ke ruas sebelah sehingga diperoleh persamaan volume akhir sama dengan volume awal ditambah volume awal dikali gamma dikali delta T, atau volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu, T akhir dikurang T awal. Nah, karena pemuaian volume adalah pertambahan panjang yang terjadi 3 arah, maka nilai gamma adalah 3 kali nilai alfa. Jadi kalau beta adalah 2 kali nilai alfa, maka gamma adalah 3 kali nilai alfa, sehingga diperoleh persamaan untuk volume akhir setelah pemuaian, yaitu volume awal dikali 1 ditambah 3 alfa dikali perubahan suhu, di mana V0 adalah volume mula-mula dan V1 adalah volume pada suhu T derajat Celcius, dan gamma adalah koefisien muai volume, di mana gamma adalah 3 kali alfa dan delta T adalah perubahan suhu. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal berikut ini. Pertama, sebuah benda terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Oke, diketahui panjang awal bajanya adalah 1000 cm dan perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Nilai koefisien muai panjang yaitu 12 kali 10 pangkat minus 6. Yang ditanyakan adalah perubahan panjangnya. Perubahan panjang, maka kita masukkan persamaan untuk muai panjang. Untuk perubahan panjang yaitu delta L sama dengan L awal dikali alfa dikali delta T. Kita masukkan nilainya 1000 dikali 12 dikali 12 kali 10 pangkat minus 6 kali 50, maka diperoleh pertambahan panjang adalah 0,6 cm. Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua, pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi yang luasnya 10 meter pangkat 2, jika suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besinya sebesar 0,00012 derajat Celcius minus 1, maka tentukan luas pelat besinya. Oke, diketahui luas awalnya adalah 10 dan suhu awalnya adalah 30 dan suhu akhirnya adalah 90, maka perubahan suhunya adalah 90 dikurang 30 yaitu 60 derajat Celcius. Nah, koefisien muai panjang besi adalah 0,00012, maka nilai beta adalah 2 kali dari koefisien muai panjang besi, maka 2 dikali 0,00012 adalah 0,00024. Oke. Atau adik-adik bisa juga menuliskan 24 kali 10 minus pangkat 4. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai untuk mencari luas akhir pelat besi setelah memuai. Kita masukkan persamaan A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali perubahan suhu delta T. Oke, kita masukkan nilainya 10 dikali 1 ditambah 0,00024 dikali 60. Oke, 24 kali 10 pangkat minus 4 atau 0,0024 kali 60 adalah 0,00144. Oke, kemudian ditambah dengan 1, maka nilainya adalah 10 dikali 1,00144, maka diperoleh hasil luas pelat besi setelah dipanaskan adalah 10,0144 meter pangkat 2. Oke, untuk contoh ketiga, sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 minus pangkat minus 5 kali pangkat minus 5 derajat Celcius minus 1, maka tentukan volume bejana pada suhu 75. Oke. Diketahui koefisien muai bejana karena nilai alfanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, maka nilai gamma adalah 3 kali nilai alfa, maka kita kali 3 kali 2 kali 10 pangkat minus 5 adalah 6 kali 10 pangkat minus 5, dan perubahan suhunya adalah 75 dikurang 25 sama dengan 50 derajat Celcius, dan volume awalnya adalah 1 liter. Nah, ditanyakan berapakah volume akhirnya. Oke, kita masukkan nilai untuk persamaan volume akhir, yaitu
volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 ditambah gamma dikali delta T atau perubahan suhu. Kita langsung masukkan saja nilainya, yaitu 1 dikali 1 ditambah 6 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 50. Oke, kita kalikan dulu 6 kali 10 pangkat minus 5 kali 50. Kita peroleh hasil 0,003. Oke, selanjutnya kita tambahkan, maka diperoleh 1 ditambah 0,003 yaitu 1,003. Oke, selanjutnya kita kali dengan 1, maka diperoleh volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Oke, selanjutnya untuk pemuaian gas. Pemuaian gas lebih cepat daripada pemuaian zat padat dan zat cair, karena ketika gas dipanaskan pada suhu tertentu, maka volumenya akan bertambah. Nah, bukti bahwa gas memuai jika dipanaskan adalah balon karet berisi gas atau udara akan meletus ketika dipanaskan. Namun pemuaian gas tidak hanya disebabkan oleh suhu saja, tetapi bisa juga disebabkan oleh tekanan. Oke, nah untuk lebih jelasnya, maka pemuaian gas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobar, dan pemuaian gas pada volume tetap atau isobarik. Yang pertama, untuk isotermal, hukum yang berkaitan dengan pemuaian gas pada suhu tetap disebut sebagai hukum Boyle, hukum Boyle yang menyatakan bahwa gas yang ditempatkan dalam tuang tertutup dengan suhu dijaga tetap, maka hasil kali tekanan volume gas adalah tetap. Pemuaian gas pada suhu tetap dirumuskan dengan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 adalah tekanan awal gas, P1 adalah volume awal gas, dan P2 adalah tekanan akhir gas, dan P2 adalah volume akhir gas. Oke, selanjutnya untuk isobarik, pada keadaan ini partikel-partikel gas akan bergerak saling berdasarkan ke segala arah. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas, di mana rumus pemuaian gas pada tekanan tetap dituliskan dengan persamaan P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2, di mana P1 adalah volume awal gas dan T1 adalah suhu awal gas, dan P2 adalah volume akhir gas, dan T2 adalah suhu akhir gas. Oke, selanjutnya untuk keadaan isobarik, pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle dan Gay-Lussac yang menyatakan bahwa jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Maka rumus pemuaian gas pada volume tetap dituliskan dengan persamaan P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2, Jadi kita kali masuk P2 dikali 1/4 dengan P2
V2 dikali V1. Oke. Selanjutnya diperoleh kita untuk V1 sebelah kiri dan sebelah kanan kita matikan, sehingga diperoleh bahwa P2 adalah 4 atm. Oke, di dalam sebuah bejana, contoh kedua, di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, maka volume gas menjadi berapa? Oke, diketahui tekanan awalnya adalah 2 dan tekanan akhirnya adalah 4, sementara volume awalnya adalah 1. Berapakah volume akhirnya? Oke, kita masukkan persamaan, maka diperoleh 2 dikali 1 sama dengan 4 dikali V2. Karena yang dicari adalah V2, maka 2 kita pindah 4 kita pindahkan ke ruas sebelah, sehingga 2 dibagi 4 kita sederhanakan adalah 1/2. Jadi volume akhirnya adalah 1/2 atau 0,5 liter. Baik, agar adik-adik lebih memahami materi yang telah dijelaskan tadi, silahkan kerjakan LKPD 5 materi pemuaian yang telah dibagikan. Itulah video pembelajaran fisika mengenai materi pemuaian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.